Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ganti tahun tapi masih pakai yang lama. Sabar, nanti ada masanya saya mundur. Maksudnya saya ganti prosesor yang lebih baik ya. Nah, penasaran gimana performanya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Tapi mohon bantu saya dulu nih, biar channelnya berkembang lebih baik lagi ke depannya, dengan menekan tombol subscribe, lonceng, atau tombol thanks. Isi seikhlasnya. MSI RTX 4060 Gaming X 8GB DDR6 128 bit. Harga barunya di angka 5,7 juta rupiah. Versi murah dari RTX 4060 ini ada dari brand Botak ya. Zotac maksudnya. Harganya bahkan jauh lebih murah di angka 4,8 juta rupiah saat video ini dibikin. Hampir 1 juta selisihnya kalau dibandingkan MSI. Kalau ada yang lebih murah lagi ya silahkan di komen ya. Secara kemampuan, Nvidia RTX 4060 ini lebih baik sedikit ketimbang rivalnya yaitu AMD Radeon RX 7600 dan juga lebih irit daya nih. Terlihat dari kebutuhan power supply dan juga TDP dari Vega 1 ini yang hanya butuh power supply minimal 300 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP-nya hanya di angka 115 watt. Silahkan kalian bandingkan sendiri dengan rivalnya yaitu RX 7600 baik power supply maupun TDP-nya. Untuk resolusi layar paling nyaman buat Vega 1 ini di 1080p. Oke, langsung aja kita coba buat editing sama gaming, dan seperti biasa PC saya masih pakai i3 Gen 12 ya, masih pakai yang lama. RAM-nya masih 16GB dengan SSD NVMe buat sistem operasi dan harddisk buat game. Windows-nya juga masih pakai Windows 10 ya dengan driver paling terbaru dari Nvidia. Di sini saya pakai Premiere 2021 sebagai uji coba dengan video 4K yang direkam pakai handphone dengan durasi 1 menit 30 detik. Dan buat ngerender video 4K ini butuh waktu kurang lebih 1 menit ya. Kok berasa kurang kenceng ya, tapi ada kemungkinan masalah aplikasi yang dipakai nih. Harusnya pakai versi terbaru ya, biar lebih memaksimalkan kemampuan GPU. Tapi sayang, udah nggak pegang lagi unitnya. Jadi ya next video aja kita tes ulang. Untuk video 1080p butuh waktu hanya 18 detik. Jauh banget ya bedanya kalau dibandingkan 4K. Tapi ya udahlah, minimal kalian tahu gambaran kemampuan dari spek seperti ini ya. Untuk hasil Cinebench R 2024, skor GPU-nya 8926 PTS. CPU multicore 468 PTS dan single core 96 PTS. Dan untuk hasil Blender begitupun juga 3D Mark-nya, silahkan kalian pantengin sendiri ya. Lanjut, kita akan coba gaming Nvidia RTX 4060 ini di sistem atau di prosesor Core i3. AC Valhalla, nggak pakai ragu dong, kita hajar aja di settingan ultra resolusi 1080p. Hasilnya cukup baik nih dengan frame rate rata-rata tembus di angka 95 fps dengan fps maksimal hingga 140 fps ya, dan minimalnya hanya di angka 43 fps. Jelas lebih baik RTX 4060 ya ketimbang saudara mudanya yaitu RTX 3060. God of War. Oke, langsung aja kita main game yang tergolong lawas buat sekarang ini, tapi di beberapa kartu grafis ini bakal keok ya kalau settingannya ultra. Nah, di game ini di settingan ultra frame rate yang didapat masih sangat-sangat baik ya di angka 60 hingga 90 fps. Tentunya kalau pakai prosesor yang lebih kenceng lagi angkanya bakal lebih naik lagi mungkin ya. Resident Evil 4 Remake. Baru nyadar nih kalau game ini ada presetnya. Kemarin ngapain coba setting-setting sana sini. Ya mending model kayak gini ya. Di sini saya pakai preset ray tracing ya. Karena tahulah sendiri game ini rakus memori. Dengan settingan ray tracing gini, makan VRAM-nya cuma di angka 5 GB ya. Dan frame rate yang dihasilkan masih cukup oke juga nih di angka 50 hingga 80 fps.
The Last of Us. Game satu ini selain GPU, prosesor juga sangat berpengaruh. Makanya biar kata pakai VGA Dewa pun kalau cuma ngandelin i3 model gini, settingan ultra, ya rada kurang nyaman ya. Di sini saya pakai settingan high aja deh, biar nggak terkesan maksa. Kasihan prosesor saya, berasa tua juga sekarang. Dan frame rate yang dihasilkan cukup baik ya, di kisaran 50 hingga 70 fps. Genshin Impact. Buat game satu ini asli cakep nih. Kalau kata pemain Genshin ya, pakai settingan rata kanan, gamenya masih berjalan smooth. Ya paling loading doang yang bikin dongkol. Lawung gamenya ditaruh di harddisk ya, bukan SSD. Intinya sih nggak pakai ngeluh ya, main game ini di RTX 4060. Apex Legends. Di game ini kalau di set ultra, frame rate yang didapat sih memang rata-rata di atas 100 fps. Tapi maksimalnya cuma di angka 115 fps ya kalau saya lihat nih. Nah kalau di settingan low, frame rate-nya mentok di 144 fps ya, nggak goyang ya, tapi nggak bisa lebih. Apa emang segini ya mentoknya ya? Intinya sih lancar aja sih pakai VGA 1 ini main game Apex Legends. Far Cry 6. Lanjut lagi kita mainkan game AAA yang rilis 2 tahun yang lalu dan hasilnya nggak jelek-jelek banget di prosesor ini. Masih cukup baik dengan frame rate rata-rata tembus di angka 78 fps. Rada beda ya kalau dibanding AC Valhalla. Selisihnya rada lumayan sih. Biasanya sih saingan aja nih dua game. Forza Horizon 5, salah satu game balap mobil yang masuk juga golongan game AAA ya. Dan ternyata selama ini saya pakai settingan ultra quality nih di resolusi scale-nya. Antara resolusi scale-nya ultra quality dengan off ternyata nggak terlalu beda jauh sih. Yang mana kalau di off-in di settingan ekstrim dapat frame rate di angka 78 fps. Kalau di mode ultra quality dapat frame rate 81 fps. Beda 3 fps doang sih. Gak ngaruh banget kan. PUBG agak aneh ya di game satu ini. Kalau di settingan ultra, frame rate-nya di angka 90 hingga 120 fps. Dan kalau di settingan very low, cuma mentok di angka 120 fps. Lebih-lebihnya cuma 1 fps ya. Kalau ada yang tahu, monggo di komen. Dan sejatinya semua game yang saya uji coba di video kali ini, i3 12100 F ini masih sangat bisa handle RTX 4060 ya. Ya walaupun kalau mau lebih enak lagi ganti prosesor, tapi bagi kalian yang pengen rakit PC RTX 4060 dengan i3 Gen 12, minimal ada gambaran kemampuannya gimana. Dan saya mohon maaf banget nih, nggak sempet rekod hasil sedotan daya listrik PC yang saya pakai ya. Tapi kalian bisa lihat pas bermain game itu berapa sedotan daya dari GPU-nya. Sedangkan suhu maksimal dari VGA yang saya pakai ini tergolong adem sih ya. Maksimalnya hanya di angka 69 derajat Celcius. Nah gimana? Nggak panas-panas banget kan ya? Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan video kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran kemampuan gaming dari PC dengan racikan i3 plus RTX 4060. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining.